akhirnya nyelonong aja masuk kamar karena saya nggak dikasih. Kata dia gini, lu gak sopan lu ya, lu gak sopan. Tapi saya mau ketemu anak saya gak boleh. Lu gak sopan ya, lu keluar dari sini, lu keluar dari sini. Lu gue panggilin sapam lu ya, lu gue panggil sapam. Saya didorong-dorong, diusir. Lu pergi dari sini, katanya lu tuh gak tahu diri. Kata dia gitu. Waalaikumsalam, kalau mau ambil bayar duit yang udah saya keluarin dan bayar selama saya ngomong, jangan seenaknya gratis. Kamu mau pergi dari sini, saya udah bilang jangan nyari lagi ke kontrakan kamu. Kamu bilang iya, Amel mau pulang ke rumah mama, tapi apa nyatanya? Ya kan itu saya sempat bisa teh, ya kan. Waktu abis bebersih itu saya berantem sama suami saya ngomong gini, mau usir aja si Amel dari sini. Ya saya cek sama suami ya kan. Akhirnya udah diomongin kayak itu ya, akhirnya saya pergi. Anak saya habis banget 40 hari teh, saya akhirnya berdua pergi ke sini, pulang ke sini berdua sama anak saya, naik Grab siang-siang teh, naik Grab mobil. Saya habis digituin. Nah kata orang tua gini, udah nggak usah balikan lagi. Anaknya nyatanya balik lagi ke saya ya kan, karena mikir ke anak masih kecil. Jadi akhirnya sama saya balik lagi ke sini, balikan sama saya teh. Ya itu orang tuanya nggak terima, makanya ngomong kayak gitu. Sekarang begini lagi naruh anak nggak modal, terus mau ambil seenaknya. Emang itu anak kucing, lama-lama saya di mesin ngelunjak, manusia nggak tahu diri, bayar tenaga saya siang malam jagain, baru kamu bawa katanya gitu. Baru kerja begitu udah belagu, makanya hidupnya nggak berkah, terlalu kurang ajar dan gak punya etika. Punya etika gimana tuh, saya selalu sopan sama dia. Tapi dia tuh nganggapnya saya nggak punya etika, kurang ajar. Lah anaknya nggak, yang ada anaknya kurang ajar sama orang tua saya. Nah terus katanya, apa kamu itu siapa mau seenaknya sama saya? Dari awal saya udah nggak setuju, dari awal hidup sama kamu musibah mulu kan. Saya sempat kan, nah ya kan abis itu saya 3 bulan kemudian, jadi 6 bulan posisi udah jadi teh. Katanya saya disangka bukan hamil anaknya dia, bukan cucunya dia. Katanya saya hamil bukan dari itu. Kata dia gini, dari awal saya udah gak setuju, dari awal hidup sama kamu musibah mulu. Taunya baru 3 minggu. Nah udah saya omongin balik kan, inget itu kata dia, awas aja kamu datang ke tempat kerjaan dosanya sama saya. Apalagi bawa rentenir, karena kan juga itu utang rentenir, jadi saya yang bayarin. Atas nama siapa? Atas nama saya. Kenapa? Waktu itu saya kan minjem uang ya kan, buat kita makan, tapi saya bagi 2 sama kakak saya. Kakak minjemnya, nah kakak saya. Nah saya kan izin dulu nih, apa namanya, dia juga nyari pinjam kan, ini saya udah dapat, kata saya gitu. Saya ngomong ke suami saya, ya udah nggak apa-apa, udah dijelasin sama kakak saya. Tapi dia ngakunya duitnya nggak dia pakai, nggak dia makan, ngomong ke keluarganya begitu. Padahal itu uang kita makan bareng-bareng. Kakak saya saksinya. Tapi cuma aja. Nggak ada lagi itu doang. Saya selalu disalahin teh sama mertua saya. Disalahinnya atas dasar apa? Atas dasar ya itu, karena inti permasalahannya itu dari suami saya, ngadu-ngadu yang berlebihan gitu teh. Oh, jadi Mbak diadu ini apa? Saya nggak tahu dia apa, jadi sampai keluarganya begitu ke saya. Saya taunya saya salah. Jadi di situ yang salah tuh dari suami sayanya, karena papa selalu ngadu ke orang tua, gitu. Jadi orang tuanya emang dasarnya nggak suka sama saya, jadinya ngegebor-gebor terus saya. Oke, tapi intinya untuk ngadu apanya Mbak juga nggak tahu? Nggak tahu, gitu. Nah langkah selanjutnya apa yang mau Mbak lakuin? Saya mau ambil anak saya, intinya satu gitu. Iya, oke. Berarti poin utamanya adalah hanya mengambil anak ya, karena sekali lagi saya jelaskan, kalau mau membuat laporan itu panjang ya Mas. Ditambah ini sudah berjalan berapa lama? Gitu, 1 minggu. Nah, dia juga tidak terlihat gitu. Iya. Nanti lain kali ini edukasi juga untuk kalian di luar sana, apabila ada tindakan yang dilakukan oleh siapapun ya, bisa melakukan visum, tapi harus melaporkan pihak berwajib, harus bikin BAP dulu gitu. Nanti dari BAP
barulah dikasih surat pengantar untuk melakukan visum ke rumah sakit. Itu pun visumnya nggak diambil ya Mas, diambil sama pihak yang berwajib, gitu didampingi. Kita ya? Enggak. Itu jadi kalau Mbak nanti ke depannya mungkin ada hal itu terjadi lagi, langsung aja datang ke kantor polisi. Gitu. KDRT bukan pembenaran, Mbak. Karena nanti akan terjadi lagi Iya, sampai terus teh emang bener nggak bakal berubah. Orang yang sekali main tahun bener-bener nggak bakal berubah. Saya selalu berpikir begini, dia bakal berubah nih. Nggak akan Setahun bisa. berumah tangga berubah, Nggak akan bisa. 2 tahun saya sabar berubah. Nyatanya sampai 3 tahun teh sampai punya anak gak bakal berubah. nggak akan bisa Mbak. Itu apa namanya, Emang kebiasaan ya? udah tabiatnya ya. Betul, tabiat. Jadi mau perempuannya Mbak atau mungkin nanti dia ganti perempuan B atau mungkin nanti Pasti perempuan C begitu. itu akan seperti Karena orangnya dia tuh gampang emosi juga teh orangnya. Orangnya gampang emosi. Jadi kalau misalkan saya salah sedikit langsung gelepok, saya langsung gelepok teh. Gitu. Jadi udah bener-bener nggak bisa Kayak digini bola lagi. jokin. Udah jahat banget kayak gitu. Berarti terbuka sama ibu juga baru ya? Baru Sering sih saya emang ngadu juga, cuma ya kadang suka ada yang saya tutup-tutupin juga gitu. sebagai udah-udahan aja Mel, kata saya gitu, daripada ibaratnya lah suami begitu. Ngapain ya Bu? Ya ngapain disenengin kagak ya Mas ya, kata saya. Yang ada terus mending udah-udahan aja kayak gitu. Dia masih pertahanin aja tuh Kak, pertahanin aja. Ya udahlah saya sabar aja, biarin. Biarin dia yang jalan ini, biarin lah. Akhirnya apa sekarang dia udah ibaratnya udah disabar-sabar, udah ada batasnya gitu ya. Udah. Yang sampai ntar Mbak malah stres loh Mbak. Iya, ini sampai Saya sampai kurus tuh Habis karena badannya. mikirin anak saya. batin dia. Tadinya badannya dia ya ampun montok banget kan gitu. Kamu udah berapa bulan sekarang? Berapa minggu? Berarti baru 1 minggu Seminggu. ya. Heeh. Saya waktu lahiran juga sampai Dari sempat sebenarnya baby di blues teh. KRDT itu dia ya kurus badannya. Karena nggak ada yang bantu, nggak ada yang pengertian. Katanya saya kan abangnya ngomong, lu ngapain ngambil anak lu aja, katanya diemosiin sama saya emosiin gimana? Saya nggak pernah emosiin anak karena suami saya nggak ada pengertian, nggak ada yang mau bantu jaga anak saya. Pas baru-baru saya lahiran kan saya tinggal sama suami berdua ngontrak ya kan. Nah jadi kan maksud saya gini loh teh, kalau misalkan malam dia pulang kerja, dia daripada main HP mending bantu saya gendong anak-anaknya gitu. Tapi ini dia nggak mau gendong anaknya, dia terus main HP begadang. Dia lebih baik begadang main HP, main game daripada bantu saya buat ngegendong anak saya. Sama juga kan anak bayi pasti siang jadi malam, malam jadi siang. Jadi saya capek, saya kesel sampai saya baby blues teh, sampai nangis, sampai stres saya. Kata saya nggak ada pengertiannya banget. Jadi saya ngampesinnya ke anak saya. Kata saya gini, diam sih deh, gimana maunya? Katanya saya nge-emosin anak saya. Gen saya lampiasin ke anak saya, dia nggak terima. Lu ngapain ngambil-ngambilin anak lu? Kata saya gini, lu nggak ada pengertiannya, kata saya gitu kan. Lu nggak ada mau bantuin jaga anak, masalahnya bantuin gendong, kata saya gitu. Jangan kerjanya main HP mulu, pulang kerja ya tahu capek, cuma kan bisa istirahat sebentar ya kan, gak usah main HP gitu. Maksudnya bantuin saya gendong anak saya gitu. Saya capek mau istirahat juga. Saling lah ya gitu. Seharian udah urus rumah juga, pasalnya bantu nggak ada bantu sama sekali sampai saya melampiaskan ke anak saya. Jadi disangka saya nggak emosin anak saya, makanya saya nggak dikasih anak itu. Cuma gara-gara itu teh. Itu mertua minta uang berapa katanya? Dia cuma minta biaya yang udah dia keluarin, biaya sama biaya dia ngomong. Dia kan saya kan Ngomong apa waktu dasarnya? Apa udah minta uang itu dasarnya apa? nggak tahu, saya nggak tahu. Kan itu Bekas cucunya. bersih 40 hari. 40 dipintain katanya dia Mas, ngomong. jadi Apa? diungkit-ungkit, jadi yang bekas dia ngebiayain cucunya juga kan, ibaratnya diungkit. 40 hari yang 40 hari. Dia Marhabanan bersih, gitu. katanya harus berapa Mel? Mbak yang minta. Dia yang Kan minta. dia yang bebersih. Saya kan awalnya syukuran gini. gitu ya. Ini awalnya Ya gini. maksudnya gitu ya. Mbak yang minta ke mertua atau Enggak, mertua aja? saya enggak. Inisiatif mertua. Iya inisiatif. Kata awalnya gini teh, saya habis lahiran kan 2 minggu di sini, 2 minggu di sana. Mertua saya pas 2 minggu, habis saya 2 minggu pulang dari rumah sakit, mertua saya ke sini, maksa saya buat dibawa ke sana. Katanya udah ayo ikut aja di sini, katanya biar di sana ada yang biar di sana diurusin, katanya gitu ya kan. Habis lahiran dia ngomong gitu biar bebersihnya juga di sana. Saya nggak mau sampai nangis-nangis ke orang tua saya nggak mau ke sana. Karena apa? Saya pikirnya gini, kalau dia yang bantuin, dia pasti ujung-ujungnya bakal diungkit kayak gini. Bener aja teh. Sekarang Iya, sampai minta uangnya sekarang jadi berapa katanya? dia ngomongnya sih biaya yang udah gue keluarin semuanya sama biaya gue Tapi ngomong. dia nggak nyebut berapa nominal. Enggak, dia nggak ngomong. Dia teh Jangan kan. dia selalu ungkit Itu udah diblokir belum?
Siapanya? Mertua saya. Mertua. Saya yang diblokir. Oh iya, diblokir. Jadi nggak ada ini. Nggak ada. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Enggak, mau tanya biaya masalah waktu 40 hari berapa hari? Hampir 3 juta, Pak. Oh, 3 juta. Jadi saya harus bayar berapa? Ya, Enggak, mau tanya lagi nih. Kalau mau ngambil biaya harganya berapa? ya itu aja. Itu kan taruh 3 juta. Nah, terus beli susu, Terus beli pampers, apa lagi? tenaga saya. Berapa sih? Harga Terus yang malam, Ya totalnya. ya totalnya berapa, Bu? ya kalau saya sebulan taruhlah 3 juta. Ya sebulan. Ya, Jadi totalnya jadi berapa? Total ini totalnya semuanya berapa? totalnya berarti berapa itu? 3 sama 3, 6. 6 sama itu 7. Apa lagi? Udah. Segitu. Nah, Kalau udah masih 7 juta bisa diambil gitu. Itu Kalau udah ada 7 juta, kalau misalnya 7 juta bisa diambil nggak? ambil aja, saya juga nggak butuh. Betapa saya repotin saya aja, saya nggak mau. Oh gitu ya. Nggak mau saya, Pak. Saya kan dari awal juga nggak mau. Nggak nafsu saya, Pak. Cari Mending. dulu gitu. Saya nyantai. Saya ke sono kemari, berarti harus ada 7 nikmatin juta hidup. dulu. Udah tua, mau ngapain lagi saya, Pak? Berarti harus ada 7 juta dulu. Harus 7 juta. Berarti harus ada 7. Jadi itu harus 7 juta. Ya, Ya udah, Bu. Assalamualaikum. ya. Sana. Itu 7 juta berapa bulan? Baru 1 bulan doang teh. Buat duit 3 juta. Ya udah Ya udah. banget ya. Apa, makanya kita jangan terpancing emosi. Iya, benar. Yang jelas ibunya udah mengeluarkan statement 1 bulan itu 7 juta rupiah gitu ya. Nanti Itu biaya marhaban 3 juta, katanya biaya ngomong sebulan 3 juta, kalau ngomongnya begitu. Terus belum tutup pampers, katanya itu gitu padahal sejutaan. cucu ya. Iya cucu. Bukan orang lain loh, gitu itu cucu. Iya benar-benar kan. Jadi kok bisa dihitung ngomong gitu itu nggak masuk akal sebenarnya. Sampai ngomong katanya saya juga nggak butuh, nggak nafsu ya kan. Iya, tadi ada statement itu. Ada apa kalau misalkan nanti ngotot terus seperti itu kan ada pasal Iya, iya, yang betul. Iya, memisahkan iya, anak kandung tuh. Seperti itu berat juga sama ibunya. Iya. kalau Tapi misalkan ini tetap. tapi jujur Mas, untuk nominal 7 juta yang buat saya nggak masuk akal itu bisa pemerasan loh. Lagi dia nggak punya bapak ya, maaf bapaknya udah meninggal. Ini kan Bapak bapak sama sambung. saya. Bapak sambung. Ini dari kecil balik tinggal bapaknya nih ini berdua. Oh, bertiga. gitu. Iya. Ini ada saya Setelah ditinggal habis setahun nikahin setengah. dia 3 bulan, 2 minggu 3 saya nikah. almarhum meninggal suami saya. Oh, Kak. gitu. Cuma pengen nyaksiin anaknya nikah. doang, saking ibaratnya kan siapa yang nggak pengen tanggung jawab kak? Kan saya juga dalam keluarga bertanggung jawab kan. Nah pas sudah nikahin dia 3 minggu kak meninggal, almarhum cuma pengen nyaksiin anaknya doang. Sakit bu. Sakit banget. Ini masih kecil ini masih 1 tahun setengah ditinggal ini 3. Alhamdulillah dapat bapak sambungnya baik, tanggung jawab ya kayak Belain saya mati-matian kak. Selalu belain saya, bapak saya sambung. saya sabar aja ya neng, nggak bisa biarin. Cuma ini pasti ada jalannya. Tadi ngerespon kakak kan langsung direspon kan tuh ya kakak. Enggak, pertama Instagram. Iya. Itu saya yang balas. Terus saya bilang, Siapa? tolong hubungi admin. Biasanya Saya
minta tahu sama siapa, sedangkan dia minta bayaran teh. Nggak apa-apa. Nggak ada kesepakatan ini kan 7 juta. Ada kesepakatan nggak? Kenapa? Ada perjanjian nggak? Nggak ada perjanjian. Nggak apa-apa, Itu ya. cuma dia minta segini gitu. Padahal buat cucunya Apa-apaan, ya. sendiri. Iya, Nggak apa-apa. Tuh, kamu sekarang sabar dulu aja ya. Ibu sabar dulu aja. Besok kita jam berapa Mas berangkat Mas? Jam 10 ya? 10. Kayaknya jam 10 kita berangkat, nanti kita jemput dari sini. Pokoknya nyampe sini jam 10 insya Allah ya Bu ya. Nanti kita kabarin jamnya, karena kita harus bawa Ibu Lia selaku dari Ketua Umum PJS Komnas Perlindungan Anak. Ya. Jadi biar kita lebih kuat gitu secara hukumnya, karena kan emang tanah dari Komnas ya Bu ya. Kalau di sini saya diminta sama Bu Lia, sebelumnya saya udah ngomong tadi malam, ini Bu ada kasus gini-gini, tolong datangi dulu, tolong lihat kronologisnya, bukti-buktinya seperti apa, nanti laporkan sama Ibu Lia katanya gitu. Yang penting saya udah datang hari ini, besok insya Allah kita berangkat sama-sama. Ya, kita berangkat ke sana sama-sama. Nanti kita mediasi di sana maunya apa. Nanti kita panggil Pak RT ya Mas. Pak RT dari sana. dari sana. Karena TKP-nya di sana. Kita panggil Pak RT, Pak RW, kalau perlu kelurahan kita panggil semuanya. Ya, intinya tetap ibu kandung yang berhak terhadap anaknya Bu, bukan orang lain. Mau siapanya, tetap itu ibunya gitu yang paling berhak. Bahkan untuk suaminya pun ya dibilang berhak, tetap berhak ya Mas. Tapi kan anak di bawah umur iya. itu tetap hak ibunya. Dan satu ini kan dikasih Iya. ibu dapat, Iya, bukan ke suami. Bukan Nasabnya dikasih nasab saya kan, Iya, betul. Walaupun ayah biologisnya dia, karena kan Betul. tidak tercatat di Oh iya negara. siri ya Mas. Iya, dikasih Iya, mau dapat kan ke Nasabnya ibu. saya yang kuat. Betul. Jadi ya udah kuat nih, udah benar, ibunya pasti akan menang gitu. Abangnya juga ngancem, ayo kita ke pengadilan, hak asuh jatuh ke tangan siapa. Abangnya ngomong begitu. Oh banyak berarti nggak ngerti. Iya, kata saya, nah terus saya jelasin begini, saya kirim kan chatan saya sama teman saya yang anak hukum. Kata saya gini, wah itu kamu nikah siri, anak pasti bakal jatuh ke tangan kamu karena kamu ibunya. Kata dia begini, lu mau main hukum, ayo. Kalau pengen main hukum lu nantangin gua, abangnya begitu. Oh emang abangnya kerja di mana? Kerja di Apa tuh? di restoran. Oh di restoran. Ya kata dia, lu nantangin, ayo kalau pengen main hukum mah. Tapi giliran udah kayak gitu, maaf aja, lu bukan inian gua, katanya gitu. Pilih-pilih orang karena hukum itu mahal, katanya. Tadi dia sebelumnya nantang itu. Jadi nggak apa-apa, besok kita berangkat pagi ya Mbak. Nanti Pasti suami saya juga di sana kerja. oh di sana kerja jam berapa? Pulangnya. Pulangnya dia pasti malam. Kalau hari ini sih pasti dia libur karena Nggak saya apa-apa. pasti cuma mamanya Enggak, doang. pertanyaannya anaknya tetap di situ kan? Masih di situ. Jangan ada komunikasi ya. Enggak. Jangan ada komunikasi, Saya jangan nggak bilang komunikasi. kita mau ke sana, Iya, nanti iya. mereka siap-siap malah anak dibawa kabur. Iya betul. Gak mungkin sih Reva udah dibawa kabur. Nggak takutnya dipindahin kemana, kita nggak ada yang Iya, tahu iya sih, kan? iya, benar. Semua bisa terjadi Mbak. Iya. Gitu. Pokoknya pihak dari sini jangan ada yang ngabarin, jangan ada yang bilang komunikasi, WhatsApp atau apapun. Yang tahu hanya kita, ya. Gitu. Jadi besok tinggal tunggu kabar jamnya, nanti kita berangkat intinya ya. Setidaknya berarti kan udah ada itikat baik untuk menyelesaikan ya Mbaknya ya Mas ya. Tapi tidak ada, ya udah makanya kita minta bantuan sama Komnas gitu ya Mas. Oke, ada yang mau disampaikan lagi Ibu? Makasih banyak. Makasih banyak ya Gak apa-apa, sama-sama. Nunggu besok ya. Iya. Nanti kita kabarin lagi kita WhatsApp jamnya. Ya. Iya, iya. Oke, ya udah kita pamit ya Mbak. Ini mau jemput ODGJ soalnya. Oh iya Teh. Terima kasih, nunggu info besok. Doain ya. Semoga kita semua dikasih kelancaran dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see.